Alex Espargaro baru saja keluar sebagai pemenang MotoGP Argentina 2022. Alex Espargaro yang mengawali start dari posisi terdepan sempat disalip pembalap Pramac Racing Jorge Martin. Kendati demikian, pembalap asal Spanyol itu terus berupaya merebut kembali posisi terdepan. Alhasil di sisa 5 lap terakhir ia mampu merangsek naik ke posisi pertama. Kemenangan ini membuatnya mengukir sejarah. Pasalnya, ini merupakan kemenangan pertama Alex Espargaro di kelas MotoGP. Tak hanya itu, pencapaian tersebut juga membuat Aprilia meraih kemenangan perdana di kelas MotoGP. Sebelumnya, Alex Espargaro telah membuat sejarah pada sesi kualifikasi. Ia berhasil meraih pole position setelah mencatatkan waktu terbaik 1 menit 37,688 detik. Pertama kalinya Aprilia merebut pole position di MotoGP era 4 tak yang berlangsung sejak 2002. Tentu saja, ini merupakan hasil yang sangat manis bagi pembalap berusia 32 tahun itu. Kemenangan bersejarah Alex Espargaro bersama Aprilia di bulan April yang sangat apik. Alex Espargaro merasa sedang bisa jadi tercepat di MotoGP Argentina 2022. Ia merasa bangga bisa mengendarai motor Aprilia RSGP. Menurutnya, saat ini dia menunggangi kuda besi terbaik selama karirnya sejak debut di kelas 125cc pada 2004 lalu. Sebelumnya, Alex mengaku kalau sesi uji coba di pramusim masih sangat sulit untuk menilai apakah motor Aprilia RSGP akan memungkinkannya bertarung untuk 10 besar, 5 besar, atau bahkan untuk menang. Tetapi Alex mulai percaya diri karena performa motornya sudah sangat dekat dengan para pembalap tercepat dalam tes pramusim. Dengan hasil kemenangan pertamanya ini, Alex Espargaro kini bercokol di puncak klasemen sementara MotoGP 2022. Ia sudah mengoleksi 45 poin dari 3 balapan. Dirinya unggul 7 poin dari Brad Binder yang membuntuti di posisi kedua. Sementara ia berhasil unggul 10 angka dari sang juara bertahan Fabio Quartararo yang menempati urutan kelima. Pembalap Red Bull KTM Ayo Jaume Masia tak bisa memendam emosinya setelah ia mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh pembalap rival Cold Snipers Team Andrea Migno di Moto3 Argentina. Masia dan Migno tengah bersaing di baris depan bersama Sergio Garcia. Namun saat melintasi tikungan 13, Migno menabrak motor Masia sehingga keduanya terjatuh bersamaan. Masia sepertinya tak bisa menerima kecelakaan tersebut dan ia langsung bangkit untuk meluapkan kekesalannya. Masia lalu memukul kepala Migno yang masih terlindungi helm. Masia juga sempat melontarkan kata-kata pada Migno sambil melakukan aksinya tersebut. Setelah itu, Masia lalu kembali menunggangi motor miliknya. Migno yang masih berada di lokasi tersebut merentangkan tangan tanda protes atas perlakuan Masia. Baik Migno maupun Masia sama-sama tak bisa melanjutkan balapan dan harus menerima kenyataan gagal meraih poin di Moto3 Argentina. Dengan catatan itu, Masia sejauh ini baru mengoleksi 9 poin hasil finish di peringkat ke-7 di Mandalika karena sebelumnya ia juga gagal finish di Moto3 Qatar. Sedangkan Migno membukukan 25 poin hasil kemenangan di Moto3 Qatar. Migno juga gagal finish di Moto3 Mandalika. Fabio Quartararo mengalami balapan sulit di Termas de Rio Hondo. Setelah start bagus dari posisi ke-6, pembalap Yamaha itu kehilangan beberapa posisi di lap pertama dan berada di urutan ke-9. Quartararo kemudian kembali turun posisi di lap kedua di salib Brad Binder, Enea Bastianini, Pecco Bagnaia, dan Johan Zarco tergelincir. Berada di posisi 13, Quartararo juga harus berhadapan dengan motor yang terlalu banyak mengalami spin berlebih di ban belakangnya. Setelah beberapa putaran, motor Yamaha M1-nya mulai mendapatkan cengkeraman ban dan Quartararo mulai mampu mendapatkan race pace yang baik untuk memulai merangsek ke depan secara perlahan. Duelnya melawan Zarco terhenti saat pembalap Pramac terjatuh di depannya dan kemudian menyalip Takaki Nakagami, memanfaatkan kecelakaan Pol Espargaro dan kemudian kesalahan Enea Bastianini dan akhirnya melewati Luca Marini untuk finish di urutan ke-8. Quartararo mengaitkan kesulitannya di lap pertama di atas motor Yamaha M1-nya karena di lintasan masih banyak karet ban Dunlop yang tersisa oleh pembalap Moto3 dan Moto2.
Rider Aprilia Racing Alex Espargaro sukses memenangkan MotoGP Argentina di sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo. Jorge Martin pun memberikan ucapan selamat kepada sahabat dekatnya tersebut. Bahkan Martin mengaku punya utang budi kepada Alex Espargaro. Martin menilai bahwa Alex telah bekerja sangat keras agar Aprilia sampai ke titik ini. Bahkan kerja kerasnya juga dikhususkan untuk Martin karena Alex telah menyediakan tempat tinggal untuknya ketika Martin masih berkompetisi di Red Bull Rookies Cup. Alex pun sekaligus memberi Martin makanan dan materi pelatihan balap ketika berada di rumah Alex karena memang Martin berasal dari keluarga sederhana. Martin mengakui banyak hal yang telah diberikan Alex Espargaro kepada dirinya dalam merintis karir di MotoGP. Oleh sebab itu, kemenangan Alex Espargaro juga membuatnya sangat senang. Dovizioso gagal merebut poin dari seri MotoGP Argentina. Selepas balapan, Dovizioso mengaku melakukan kesalahan mendasar yang membuat dirinya tak bisa tampil maksimal di awal balapan. Dovi melakukan kesalahan dan lupa melepaskan kunci tombol front hole show device di tikungan pertama. Dovizioso tidak memikirkan hal itu meskipun laju motor seperti sangat terhambat. Namun Dovizioso menyadari kesalahan itu setelah ia masuk pit di akhir lap pertama. Saat mekanik R&F Yamaha membereskan masalah di motornya, Dovizioso sudah tertinggal 3 lap dari pemimpin balapan. Dovizioso pun sangat meminta maaf pada tim karena hal seperti ini, sebuah hal yang tak perlu terjadi. Dovi mengaku hal ini bisa terjadi ketika dirinya tidak merasa rileks. Dovizioso akhirnya kembali ke lintasan dan menorehkan waktu yang cukup impresif. Menurut Dovizioso, hal ini bisa jadi modal untuk bersiap menghadapi MotoGP Amerika Serikat. Valentino Rossi finish ke-17 pada debut balap mobil GT World Challenge Europe yang berlangsung di sirkuit Imola. Rossi yang memperkuat tim WRT asal Belgia tampil secara bergiliran dengan Frederik Vervisch dan Nico Muller selama 3 jam balapan ketahanan. Setelah start dari posisi 15, Rossi dan tim yang mengemudikan Audi R8 LMS Evo berhasil finish di posisi 17 dari 51 tim yang melakukan start. Penampilan Rossi menjadi sorotan karena melakukan kesalahan di pit lane. Rossi yang seharusnya berganti kemudi dengan Frederik Vervisch setelah melakukan 1 jam balapan malah tidak berhenti dan melewati pit lane. Hal itu tak lepas karena Rossi kebingungan lantaran di pit lane terjadi penumpukan mobil dan sedang diatur oleh safety car. Akibatnya, Rossi menambah 1 putaran lagi sebelum digantikan oleh Vervisch. Akibat kesalahan tersebut, tim Rossi dihukum turun posisi dari ke-13 menjadi 23. Untungnya, Vervisch dapat memperbaiki posisi timnya dengan finish di urutan ke-17. Usai balapan, Rossi pun mengakui telah berbuat kesalahan yang memalukan.